Oke, kita sekarang ke pembahasan inti lah ya. Mengapa akhirnya kami memutuskan untuk mau gitu ikut tes ya, tidak yang secara random. Ya, silakan Bung Arif terlebih dahulu. Gimana? Kenapa memutuskan untuk mau gitu ikut tes masuk perguruan tinggi? Ya, karena ya gak lulus SN. Betul juga. Itu awalnya karena kan kita SN sama PTKIN ya. Itu ternyata nggak ada yang lulus. Untuk SB itu pendaftarannya sebelum pengumuman SN dan PTKIN kalau nggak salah kan kemarin. Jadi emang nggak terlalu minat untuk ke SB sehingga tidak daftar di SB. Tetapi masih ada kesempatan untuk daftar di UMPTKIN. Jadi saya memutuskan untuk UMPTKIN karena kita kan awalnya ya kita usahakan untuk kuliah di kampus negeri dulu ya, walaupun ada juga kampus-kampus lain yang bagus. Nah, memutuskan untuk tes di UMPTKIN. Walaupun 100 nggak 100% apa ya diniatkan untuk harus lulus, tetapi ya saya sengaja mencoba. Kalau memang lulus ya alhamdulillah, kalau tidak ya tidak masalah. Karena saya punya plan lain ya, masih ada plan C. Kalau SB dan MPTK ini kan plan D-nya. Itu sih yang penyebab kenapa eh, mengikuti MPTK atau SBM itu, karena kalau lulus kan nggak wajib juga ya diambil ya, untuk jaga-jaga lah. Kalau ternyata di plan C atau plan D-nya kita nggak dapet gitu kan. Itu yang jadi alasan kenapa ikut tes SBM atau PTKIN TBK ya. Oke, kalau saya sendiri tentunya supaya biar bisa lanjut kuliah tentunya ya. Makanya itu saya memilih ikut tes SB karena waktu itu kami juga pernah berbincang, saya awalnya tuh tidak mau gitu. Wah, kalau nggak dapet SN nih kayaknya nggak usah SB gitu. Ternyata tidak dapat, bener. Parah. Akhirnya apapun makanannya, minumannya adalah ludah sendiri, cuy. Dan akhirnya eh, saya akhirnya ikut tes SB lah ya. Ya itu juga untuk membuang penasaran lah ya. Gimana sih tes SB itu gimana gitu. Dan akhirnya ya saya ikut tes SB dan untuk jurusan sendiri eh, di UMPTKIN tuh milih dua prodi juga apa cuma satu, Berip? Kalau PTKIN tiga lah, tiga Tiga. kalau Apa aja itu kau? kalau eh, nomor satu kemarin emang ilmu hadis di UIN Sunan Kalijaga Jogja, yang kedua ketiganya di UIN Fatmawati Bengkulu. Emang sengaja niat nomor satu ditaruh di di Jogja, kan katanya kan yang paling diminati dan paling tinggi akreditasinya kan, lebih ditaruh di nomor satu kan. Ya. Lihat, enggak tahunya lulus ternyata yang di UIN. Jadi emang sebenarnya gimana ya, rezeki sih. Kalau diniatin 100% tuh nggak sampai 100% lah. Tapi ya tetap diusahakan, dicoba, diusahakan, walaupun nggak 100%. Ternyata lulus. Karena emang peluangnya ya lumayan. Peluang masuknya lumayan besar. Berapa persen kemarin ya? Ya 1 banding 4 lah cuman. Terus, terus. Ah, Nggak separah SN kemarin. Kalau SN kemarin 1 banding 16 atau 20. pilihan ketiga nggak kau isi pilihan ketiga? Diisi. Nomor Apa? 2 itu, nomor 2 pendidikan PAI di UIN Bengkulu. Nomor 3
Al-Quran Tafsir di UIN Bengkulu. Sama-sama 2 univ, 3 prodi. Oh. Kalau saya sendiri itu karena SN jurusan Penjas tidak ada harapan ya. Jadi saya memutar otak memilih karena kalau untuk SB tahun saya itu cuma dua ya boleh dikasih pilihan seperti SN juga kan dua. Tidak tahu tahun 2022 mungkin 6 pilihan tapi di 2021 waktu itu saya cuma dua. Jadi saya menentukan selain Penjaskes kira-kira otak saya ini mampu di program studi apa gitu ya. Akhirnya setelah saya memikir cukup lama sekitar 2 menit saya memilih pendidikan bahasa Indonesia cuy. Karena kayaknya pendidikan bahasa Indonesia kan sudah dekat gitu bahasanya dengan kita sehari-hari ya bahasa Indonesia. Tadinya saya berpikir seperti itu. Akhirnya saya milih Penjas dan bahasa Indonesia. Dan untuk pilihan pertamanya saya Penjas gitu nomor satu ya. Yang pada saat itu kuotanya aduh lupa lagi aku nih. Antara 15 apa 20 ya di Universitas Bengkulu tentunya Universitas Bengkulu 20 ya kuota Penjas dan kuota bahasa Indonesia 25. Jadi saya tuker bahasa Indonesia yang pertama, Penjas yang kedua. Supaya apa? Supaya lulus. Jadi seperti itu ya. Alasan saya memilih prodi itu dan bertukar-tukar. Itu tadi ya. Jadi Saudara Arif ini dua pilihan di Bengkulu dan satu di Jogja ya. Ya, yang nomor 1 yang di Jogja. Dan untuk persiapan sendiri sebelum tes, apa nih yang disiapkan nih sebelum tes nih Saudara Arif? Kalau saya pribadi ya, itu kan dadakan ya. UMPTK itu dadakan, plan dadakan lah, sekitar sebulan atau 2 bulan sebelum tes itu. Ya seperti pada umumnya ya, kita cari materi-materi, kita belajar. Itu kan kalau UMPTK kan kita nggak terlalu kayak SBM. Kalau SBM itu apa tadi TKD atau Yeah. apa TPS gitu kan. Kalau UMPTK beda, dia emang keilmuan aja, dasar-dasar bahasa Arab, bahasa Inggris, terus yang ujian nasional kan. Terus ditambah sesuai jurusan tadi saintek atau sosum. Terus ada juga baca Quran. Itu kan udah apa ya, biasa, dasar-dasarnya sudah dapat alhamdulillahnya. Terus ya ditambah dengan belajar-belajar dan belajar-belajar tambahan, kita coba ngerjain soal OMPTK sebelumnya gitu kan, cari-cari. Ya alhamdulillah bisa mengerjakan soal berapa ya kemarin, 100 soal dengan waktu 120 menit. Itu nggak tahu nilainya berapa, nggak bisa ngecek nilai, nggak tahu saya gimana caranya. Yang saya tahu cuma dapat pengumuman lulus di pilihan nomor 1 gitu aja sih. Jadi untuk tipsnya ya, kalau UMPTK sendiri ya pasti ya belajar ya, kita cari riset nih apa soal-soal sebelumnya. Terus biasain ngerjain soal, kita coba apa ya namanya, try out kita sendiri, karena 100 soal itu mungkin kita bisa ngerjainnya 100 soal, tapi karena dia sekaligus terus dikejar waktu juga, mental kita kena, jadi capek, jadi pikirannya udah kemana-mana itu kan, dengan tekanan kita harus bisa ini, kalau nggak ini nggak lulus, nggak kuliah atau gimana gimana itu kan juga tekanannya di situ sebenarnya. Kalau kayak SBM atau MPTK itu kan tekanannya di situ sebenarnya. Kalau soalnya tidak terlalu rumit ya sebenarnya. Cuman karena tekanannya tadi sehingga kacau pikiran kita. Itu aja sih. Ya, belajar ngerjain soal dengan 100 soal itu biar nggak kena mental nanti waktu tes. Ya, tentunya persiapannya belajar ya. Kalian udah gak lulus SN, mau tes SB gak belajar.
Gimana sih? Kalian ini seperti apa gitu. Tapi kalau saya ada treatment lain ya. Selain kalian buka YouTube, kalian kan pasti di handphone itu pertama beli sudah ada aplikasi bawaan YouTube kan. Jadi kalian bisa cari di situ gimana ya? Nyarinya itu ya tes SB misalnya tes SB tahun lalu gitu kan soal-soalnya jadi kalian tahu. Dan ini ada satu trik kalau kalian yang benar-benar males gitu ya. Benar-benar males belajar. Kalian buka aja YouTube cara ngasal gitu, cara ngasal di SBMPTN. Keluar itu cuy. Dan saya juga sempet ya malam sebelum tes SB, kalau hari-hari sebelumnya saya belajar. Kalau malamnya sebelum SB, saya lihat cara ngasal SBMPTN cuy dan tentunya sangat-sangat berguna ya. Karena itu tadi tekanan waktu. Waktu itu sangat gimana ya cuy? Jadi soalnya itu kalau SB dibagi-bagi gitu. Jadi ini cuma 15 menit, ini cuma 10 menit, ini cuma 5 menit. Jadi kalian tuh bisa jadi kena mental juga cuy. Belum ada yang kebelet kencing, kebelet missing gitu kan. Jadi harus dikejar-kejar waktu dan tutorial cara ngasal SBMPTN tuh ada cuy. Jadi kalian bisa ya dikit-dikit lah, jangan ngasal semua juga ya. Kalau kalian ngasal semua ya tes yang lain kayaknya Anda ini. Jadi persiapannya yaitu lihat-lihat referensi lah ya, banyak-banyak lihat referensi atau tanya tanya ke kakak tingkat kalian mungkin ya kan, ya ada kakak tingkat gitu yang mau dicari informasinya kalau dia lulusnya SB tahun dia, gimana sih kak gitu kan, masa ya nggak mau ngasih tahu gitu kan, kecuali anda waktu SMA sangat-sangat sombong gitu, mungkin tidak ada yang mau nemenin kalian gitu. Untuk kalian yang selama SMA ramah tamah pasti ada yang mau bantu kalian gitu cuy. Dan Bung Arif ini bersedia kok di DM sama kalian gitu untuk bantu. Gimana tips dan triknya kak gitu kan. Kalian ini aja DM gitu kan. Spam DM. Dan gimana nih perasaan waktu tes melihat soal-soalnya apakah ini sesuai gitu sama yang udah dipelajari Rip apa beda gitu? Kalau kemarin kan aku kan jurusan IPA ya. Berarti saintek ya kalau dapatnya? Ya lumayan kaget. Kita nggak pernah belajar. Ternyata saya referensinya juga nggak dapat yang sosum itu, dapat yang umum-umum aja, nggak dapat sosum atau saintek gitu. Saya dapat yang umum. Ya walaupun gitu tapi kita inget lah kita pernah SD, SMP atau SMA kelas 1 itu kan masih belajar yang umum. Alhamdulillah masih dapat beberapa yang walaupun beberapa soal juga nggak tahu. Ya itu tadi triknya kira-kira atau gimana itu kan, daripada kita menghabiskan waktu kan di hanya satu soal aja kita habiskan waktu 5 sampai 10 menit itu kan rugi, masih ada soal lainnya. Jadi ya relakan aja beberapa soal yang memang nggak benar-benar nggak bisa gitu. Kalau saya pribadi kemarin satu soal itu nggak sampai 1 jam selesai. Kan online ya UMPT kemarin di masing-masing tempat. Bebas. Paling susah materi-materi apa Rip? Bahasa ya pastinya. Bahasa Kan Arab. ada juga bahasa Inggris dan bahasa Arab. Itu kalau kalau kita nggak pernah belajar atau nggak ngerti bener, ya nggak bisa. Karena kan eh, artinya juga kita nggak tahu, nggak mungkin ngasal juga itu. Kalau bener-bener nggak tahu ya udah ngasal itulah lagi. Kalau soshum atau TKD ya, kompetensi dasar atau akademik itu kan pernah pasti kita dapatkan soal-soal ujian gitu pernah. Nanti kalau bahasa Arab atau bahasa Inggris yang belum pernah tahu tuh, itu sih yang paling susah sih kalau di MPTK. Tapi alhamdulillah kalau aku sendiri karena sekolah kemarin ya, ada pelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris, jadi nggak terlalu kesusahan, cuman sedikit terpincang-pincang aja. Oke. Kalau tes SB waktu itu kan saya ke bagian saintek ya.
Kebagian sosum, sorry, kebagian sosum karena jurusannya bahasa dan penjas. Dan ya tidak ada yang terlalu susah. Kalau kalian selama SMA mengikuti dengan baik ya kayak geografi, ekonomi gitu, mudah-mudah aja. Tapi waktu itu saya geografi sulit sekali gitu. Jadi kayaknya, tapi di sertifikat tuh geografi lumayan bagus malahan, sangat kocak emang. Emang hal-hal tidak terduga itu bisa saja terjadi ya di masa ingin masuk perkuliahan ini. Dan untuk perasaannya ketika eh, sudah selesai tes nih, sudah selesai tes, gimana perasaan, lega atau mau tes lagi? Lepas ya. Alhamdulillah selesai. Entahlah hasilnya kayak mana, nantilah kita serahkan aja. Kayak datang, kerjakan, lupakan, sudah. Betul, betul, betul. Karena kan kalau nyesel juga nggak ada gunanya, kayak ya pengalaman kayak apa ya, kita kan udah pernah ikut USBN kemarin kan, kayaknya nggak ada, kalau udah selesai ya udah mau gimana lagi, mau belajar juga lagi kan bukan percuma ya, nggak ada gunanya lagi untuk tes itu. Kalau tapi rasa ingin, oh, harusnya tes ini lebih serius lagi, harus ya introspeksi diri itu ada. Berarti ke depannya kalau misal mau ikut tes lagi harus serius gitu. Tapi lebih ke lepas sih, lupakan. Nanti kita tunggu hasilnya. Kita doa aja lagi. Ya, tentunya ketika ketika sudah mengumpulkan gitu kan, karena kalau SB itu datang ke tempat PTN terdekat gitu ya. Jadi ketika sudah waktunya selesai dikumpulkan, bukan dikumpulkan, maksudnya di finish gitu ya, lalu keluar gitu. Tentunya sangat lega dan kami berpesta-pesta bersama teman-teman. Lega dan ya agak sedikit cemas-cemas lah ya, kayak wah ini apa betul yang ngisinya apa nggak kayak gini gitu ya. Ada yang belum keluar gitu kan. Tapi ya tentunya lega dan kalian juga harus percaya diri cuy. Kalau kalian terlalu tidak percaya diri ya gimana, kepikiran terus justru sampai menunggu berapa bulan ya? Sebulanan ya nunggu hasil tuh ya. Kau Bulan, berapa bulan? Kau bulan, 2 bulan. Lama juga cuy sebulan, kalau sebulan. kalau tertekan terus, wah saya lulus nggak, saya lulus nggak. Sudah, kalian tuh Hmm. sudah melakukan yang terbaik ya. Melakukan yang terbaik ya. Tinggal takdir aja cuy. Tinggal takdir. Dan gimana nih waktu dinyatakan lulus nih? Kan buka ini ya, buka ini juga kan? Kayak pengumuman online juga toh? Iya. Nah, itu kan waktu gua lulus tuh kebetulan nggak pakai HP ku ya, pakai HP Mbak itu pas lagi sama Mbak juga. Ya kaget sih, malah kayak jadi beban. Waduh, kok lulus gitu kan. Malah kita kan punya plan C ya, plan C itu kan beasiswa kuliahnya di salah satu kampus swasta lah. Nah ini jadi masalah juga buat saya. Saya suruh memilih kan antara yang plan B-nya atau C. Itu panjang ya. Kan kita lulus ya senang, alhamdulillah lulus karena di jurusan yang juga di jurusan yang bukan disukai sih, di jurusan yang emang dibutuhkan, peminatnya kurang kan di masyarakat pun dibutuhkan kayaknya. Cuma nggak terlalu diminati, menjadi tantangan ya, tantangan saya tersendiri ngambil jurusan itu memang. Ya senang pasti ya, alhamdulillah ternyata tesnya kemarin kok segampang itu ya, kok saya bisa lulus ternyata. tidak se, tidak sesulit yang dibayangkan ternyata, dengan persiapan yang begitu singkat dan mengerjakan begitu cepat, ternyata lulus doa. Wah, luar biasa sekali. Dan itu lulus, dinyatakan lulus, alhamdulillah, terus langsung biasanya kan seminggu kemudian keluar UKT-nya ya. Nah itu mulai agak panik-panik gimana gitu. Cuman diberi senang sesaat aja sama pengumuman lulus. Terus minggu kemudian keluar nilai UKT ya.
Ya begitu lulus ya, karena saya ini ya, waktu itu hujan. Biasa di daerah saya ini kalau hujan langsung mati lampu, langsung tidak ada sinyal. Jadi waktu buka di online itu di LTMPT tidak bisa terbuka, cuy. Ya Allah, apakah ini pertanda tidak lolos lagi? Saya pikir kan. Karena waktu SN tuh gitu juga macet-macet juga dan ternyata tidak lolos. Akhirnya saya tunggu sekitaran sejam. Kawan-kawan saya udah ini ya, udah ngasih tahu, udah bikin status kalau dia nggak lolos, kalau dia lulus. Saya masih menunggu. Apa ini? Kenapa ini? Apa karena nggak sholat subuh gitu kan? Akhirnya setelah hampir sejam dan dibuka lagi gitu kan, di refresh refresh, ternyata lulus cuy. Ya Allah. Akhirnya saya mulai berpikir apakah saya bisa melewati perkuliahan di jurusan bahasa Indonesia ini ya, lulusnya di jurusan bahasa Indonesia. Waduh, akhirnya tapi ya senang, dan tentunya orang tua kita juga bangga ya. Tidak terlalu banyak mengeluarkan untuk tes misalnya mandiri gitu kan, lumayan banyak cuy. Jadi ya lumayan bangga lah. Ya nggak apa-apa lah nak, jalanin aja. Ya kita juga jalanin aja gitu Iya, kan. iya, betul, Kita betul. kita juga Jalanin akhirnya aja. jalanin aja. Akhirnya sudah semester 1 lewat, ini mau masuk semester 2. Dan ya betul, ketika pengumuman lulus itu belum selesai cuy. Karena masih ada lagi registrasi, terus melengkapi data-data. Jadi kalian jangan dipikir setelah lulus ya udah gitu, tinggal masuk. Kita harus melengkapi data dulu cuy. Terus nanti nunggu ya pengumuman UKT juga, bayar UKT. Jadi intinya belum selesai sampai di situ ya, masih berlanjut gitu. Dan untuk ini Bung Arif, mungkin anak-anak SB ini khawatir gitu, dibeda-bedakan gitu sama anak SN. Padahal masuk perkuliahannya juga kan sama gitu jadwalnya kan. Iya, ya. Ya memang eh, kalau di tempatku ya di kebetulan kelasnya itu dibedakan. Kelas A itu anak-anak SN, kelas B tes yang UMPTK, kelas C itu yang mandiri. Tapi sekedar itu aja dibedakan kelasnya, Cuman bukan kelas doang. berarti iya cuman kelas doang, bukan berarti dapat apa ya kayak penilaian buruk atau itu nggak masalah sih. Teman-teman yang lain juga biasa-biasa aja, dosen juga nggak ada tuh dosen yang nanyai kamu lulus apa. Mungkin ada beberapa, cuman nggak terlalu jadi permasalahan karena itu cuman jalur ya, jalur masuk. Bukan berarti yang SN itu paling pinter atau SB itu yang paling pinter atau mandiri yang hanya apa punya duit aja nggak pinter gitu, bukan berarti kayak gitu ya. Karena kan semua punya punya takdir hidup masing-masing ya, jalan hidupnya. Mungkin caranya berbeda, cara masuknya berbeda, tapi ketika udah masuk itu disamakan ya, sama-sama berproses bareng kan. Itu sih nggak perlu takut lah. Cuman SN, SB atau mandiri itu kan, apalagi kita udah masa-masa anak kuliah itu kan mulai dewasa, teman-teman juga ngerti lah, nggak terlalu jadi bermasalah. Soalnya memang jalur orang dalam mungkin ya yang nampak jelas gitu. Mungkin iya kalau masih ada ya di kayaknya nggak ada lagi di zaman-zaman sekarang, kayaknya nggak ada lagi. Nah, yang kita tahu nggak ada. ya yang kita tahu nggak ada. Ya, Indonesia sekarang kan sudah bersih gitu jalurnya ya, SN, SB, Mandiri ya. Sudah bersih sekali. Stop it. Get some help. Ya, apalagi nih untuk anak-anak yang eh, takut-takut nih gimana ya? Ya intinya kalian belajar, terus sudahi sedih kalian ya yang tidak lulus SN itu, karena sekali lagi dunia itu terus berputar cuy, walaupun kalian sedih, oh gimana, dunia tuh tetap terus berputar. Jadi kalian harus move on lah ya, istilahnya harus move on. Mulai tuh buka-buka YouTube tentang ngisi-ngisi
soal-soal SBMPTN atau MPTKIN. Dan jangan menyalahkan orang ya. Biasanya tuh kan ada tuh, wah kamu gara-gara ini lolos kamu, aku gara-gara ini gak lolos deh. Jangan menyalahkan orang cuy. Itu karena diri kita sendiri. Iri-iri. Itu karena diri kita sendiri, mungkin ada yang kurang dari diri kita ya. Jadi, dan mungkin itu jalan orang itu untuk lulus di situ. Nah, untuk membuktikannya ya waktu perkuliahan itu ya, membuktikan akreditas diri kalian tuh waktu kuliah itu cuy. Gimana saat online daring itu kalian aktif misalnya kan, kalian ajak debat dosennya gitu. Itu kan nanti membuat yang anak-anak SN misalnya jadi, wah ternyata ini anak SB. Waduh. Tapi ada juga ya anak SB yang diam-diam juga gitu, ada yang ngejalanin aja gitu juga ada cuy. Tenang aja. Sebenarnya kuliah ini ya dibikin enak kalian sendiri gitu ya. Jangan terlalu pusing lah gitu. Iya. Jangan terlalu pusing gitu. Seenak kalian mau ikut organisasi misalnya, mau ikut himpunan gitu kan. Terserah kalian. Dan mungkin bagaimana ini Bung Arif, pesan terakhir nih untuk yang mau tes SB nih, karena kita ini kan judulnya tes SB nih, bukan? Ya, masih ada waktu ya, 2 bulan atau 3 bulan ke depan. Tes SB itu sesudah puas Lebaran ya. Masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk belajar, baca-baca. Terus juga yang punya buku, yang udah mempersiapkan dari kemarin, dari awal kelas 3 itu bagus sekali. Kalau memang udah persiapkan. Kalau yang belum persiapkan masih ada kesempatan, masih ada waktu. Jangan takut, dia tadi ya, jangan terlalu percaya diri, jangan juga terlalu merendah diri. Kita tengah-tengah juga, tengah-tengah aja. Sekali kita boleh percaya diri, sekali kita juga harus merendah. Sadar diri lah, tahu kemampuan, terus kemauan juga harus kuat ya. Karena selain dari usaha, kerja keras, terus doa, juga ada keberuntungan. Semoga kita dapat yang keberuntungan itu. Ya, karena kayaknya hoki itu setahun 2 kali ya. Jadi semoga aja kalian bisa mendapatkan hoki kalian itu waktu tes pengumuman hasil kelulusan cuy. Jadi intinya tetap semangat, jangan patah semangat karena gagal di 1 kali SN kan ibaratnya 1 kali ini kesempatan itu. Masih banyak kesempatan yang lain. Dan juga mungkin ada nih yang memang nggak ikut SN gitu, memang sengaja SB itu ya belajar mungkin lebih lama waktu belajarnya ya, karena tidak ikut SN itu tentunya diharapkan sebenarnya harusnya lebih siap. Jadi intinya tetap semangat, lakukan yang terbaik lah. Pasti usaha tidak akan mengkhianati hasil, kayaknya. Yang penting kalian harus ya banyak-banyak beribadah lah ya, memohon supaya dimudahkan gitu. Karena kalau niatnya baik, hasilnya pasti akan baik cuy. Yalah. Mungkin cukup lah ya. Mungkin cukup untuk anak-anak SB itu ya, biar dia yang belajar sendiri. Gitu aja cuy. Mungkin itu saja. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Oke cuy, buat kalian yang belum bergabung membership, silahkan langsung aja join atau bergabung gitu ya. Karena link sudah tertera di mana-mana, ada di deskripsi, kolom komentar, bahkan di wallpaper HP kalian tuh sudah ada cuy. Jadi langsung aja join dengan memilih salah satu kategori berikut ya. Yang pertama, video pembelajaran kuliah dengan harga 10.000, dan yang kedua, koleksi film yang niat dengan harga 40.000, dan yang ketiga, asli kamu orang kaya dengan harga 1.500.000 cuy. Dan bagi kalian yang sudah bergabung, saya tidak bisa memberikan apa-apa selain ucapan terima kasih banyak, dan selamat, Anda sekarang adalah Loku Inimis.